Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan ngejelasin part 2 solar cell. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu, jadi biar nggak bingung. Nah, teman-teman yang belum nonton yang part 1 bisa klik di atas ini aja. Tuh, udah. Oke, diklik aja, tuh bisa langsung menuju ke videonya. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton part 1, sekarang kita akan lanjut ke part 2 tentang solar cell. Nah, di part 2 kali ini aku akan menjelaskan tentang yang namanya material dan mekanisme kerjanya, seperti apa material yang digunakan untuk solar cell dalam meningkatkan efisiensi solar cell itu sendiri, seperti apa yang digunakan. Oke, dan bagaimana prinsip kerja serta mekanisme yang digunakan di dalam solar cell ini. Oke, sekarang kita akan coba membahas tentang apa? Tentang material yang digunakan pada solar cell. Untuk materialnya sendiri itu terdiri dari berbagai jenis. Ada yang anorganik dan ada organik. Kalau kita lihat gambar berikut ini. Nah, untuk gambar ini itu merupakan salah satu dari generasi kedua si solar cell, yakni dibuat semacam tin film. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini itu dia menggunakan silikon kan. Nah, silikon juga sangat baik dalam meningkatkan efisiensi, apalagi jika dimodifikasi, yaitu dengan modifikasi dengan germanium, karbon ataupun oksida. Nah, kemudian di sini juga itu materialnya juga itu ada yang amorf ataupun nanokristalin atau mikrokristalin ya. Itu sama aja, nanokristalin, mikrokristalin. Nah, itu. Jadi kalau misal dimodifikasi antara amorf silikon germanium, nanokristal silikon germanium, kemudian juga ada amorf silikon karbon dan nanokristal silikon oksida. Nah, dari beberapa jenis ini yang paling baik untuk meningkatkan efisiensi, semua bagus banget untuk meningkatkan efisiensi. Tetapi yang paling bagus di antara semua ini ya pakai yang germanium. Tetapi jatuhnya harganya yang lebih mahal, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau berbicara tentang mekanismenya, mekanisme dari solar cell ini itu dia terbagi atas dua mekanisme, yaitu ada drift mechanism sama diffusi mechanism. Sebelum itu kita melihat dulu prinsip dasar secara umum. Jadi kalau prinsip dasar secara umum si solar cell itu yakni ketika ada material disinari oleh energi matahari atau foton, maka akan terjadinya eksitasi elektron, di mana akan terbentuk elektron hole. Nah, si elektron hole ini akan dipisah, si elektron ini melewati sirkuit eksternal sehingga menghasilkan listrik. Nah, yang diharapkan dari p-n junction ini yaitu tidak terjadinya rekombinasi di material. Oleh karena itu yang tidak diharapkan ya. Tetapi pada kenyataannya bisa saja dia terjadi di material itu sendiri. Nah, itulah yang salah satu kelemahan dari solar cell. Selain dari rekombinasi yang dapat terjadi di materialnya itu sendiri, si solar cell juga ini yaitu memiliki thermal loss ataupun energi foton yang rendah ataupun energi foton yang lebih tinggi dari gapnya ya. Itu kalau energi foton lebih tinggi dari gapnya akan menghasilkan yang namanya thermal loss. Sedangkan untuk energi gap yang lebih rendah dibanding energi foton yang lebih rendah dibanding energi gapnya, maka apa yang akan terjadi, yaitu si energi fotonnya tuh akan melewati begitu saja gitu. Jadi tidak mengenai suatu materialnya. Nah, untuk itu dilakukan beberapa perlakuan, yaitu masuk ke pengembangan solar cell generasi ketiga. Tetapi sebelum masuk ke generasi ketiga itu kita harus tahu dulu mekanisme dari drift ataupun mekanisme difusi. Jadi perbedaan dari kedua mekanisme ini yakni
pada drift mechanism itu menggunakan medan listrik ya, dia menggunakan medan listrik sehingga depletion region-nya itu akan membesar gitu. Jadi hasilnya itu depletion region membesar, dan dari hole yang ada di p-type itu akan menuju ke drift ke n-type-nya, sehingga meninggalkan elektron di p-type, dan di n-type-nya itu akan bermuatan positif seperti itu. Nah, sedangkan difusi mekanisme itu dia mengedepankan gradien konsentrasi. Jadi ketika terjadinya depletion region, nah depletion region yang di difusi mekanisme ini itu lebih kecil dibanding yang di drift mekanisme. Nah, sehingga di situ akan terjadi hole yang ada di, jadi ketika elektron berdifusi ke proton itu akan meninggalkan menyebabkan si p-type itu menjadi bermuatan positif, dan si n-type-nya itu akan bermuatan negatif. Jadi berkebalikan dengan si drift mechanism seperti itu. Kemudian untuk generasi ketiga dari si solar cell, nah yang tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu untuk mengatasi segala kelemahan si solar cell. Jadi terdiri atas 5 cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu multi junction. Jadi penggunaan multi junction ini fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi yang namanya thermal loss. Jadi prinsipnya bagaimana? Jadi dia itu menggunakan berbagai jenis material yang digabung jadi satu kayak gitu. Jadi materialnya nggak hanya cuman amorf aja, tetapi dia ada amorf, ada karbon. Jadi digabung-gabung gitu sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi thermal loss-nya. Itu. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan yang namanya down conversion. Nah, di down conversion ini itu dia dikatakan itu kalau ya di sini ya down conversion ini energi fotonnya itu lebih besar dibanding energi gapnya, dimana maksudnya adalah memanfaatkan thermal loss-nya. Biasanya di down conversion ini itu dia aplikasinya pada quantum dot ya, jadi berfungsi juga di quantum dot sebagai base dari quantum dot si down conversion ini. Nah, prinsip pada umumnya dia sama saja ketika ada sinar mengenai suatu material, maka akan terjadi eksitasi seperti itu. Nah, tapi dia di sini kan kita tahu bahwa energi listrik yang dihasilkan itu adalah energi yang hanya sesuai dengan band gapnya. Jadi energi foton sama dengan energi band gap itu akan dihasilkan listrik. Nah, pemanfaatan si thermal loss-nya inilah yang dimaksud dalam down conversion ini gitu. Jadi sehingga dihasilkan sekaligus penggunaan down conversion ini bisa menghasilkan 3 elektron hole sekaligus ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk listrik seperti itu. Jadi biasanya di ini sih quantum dot kayak gitu ya. Nah, kemudian ada up conversion. Nah, di up conversion ini yaitu ketika energi fotonnya itu lebih rendah dibanding energi gapnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Jadi kalau misal energi fotonnya lebih rendah dibanding energi gapnya, jadi si foton itu akan lolos begitu saja kayak gitu. Makanya dipasang suatu materialnya ini adalah material pendukung untuk bisa, jadi kalau si energi foton yang lebih rendah dari energi gapnya itu jadi tidak lolos begitu saja, jadi dia bisa terbentur gitu, maksudnya terperangkap di material yang sebagai pendukung kayak gitu. Jadi material pendukungnya ini itu IR ion, di mana dia ditempel di belakang si material utama. Nah, kenapa ditempel di belakang material utama ya? Karena untuk mencegah adanya thermal loss yang terjadi kayak gitu. Ketika kalau ditempel di depan ya thermal loss yang dihasilkan akan banyak. Jadi itu ya, sehingga bisa dimanfaatin si energinya. Maka kalau si energi fotonya itu akan terus mengenai suatu material pendukung ini secara terus menerus, maka bisa akan dihasilkan energi yang sesuai dengan gapnya kan, sehingga bisa dipakai
dipanen dalam bentuk listrik seperti itu. Jadi elektron bergerak sehingga melalui sirkuit eksternal kemudian dihasilkan listrik. Kemudian yang keempat ya, keempat itu dia menggunakan multiple bed, maksudnya itu adalah adanya doping. Jadi kalau misalkan energinya itu lebih rendah juga dibanding energi gapnya, maka didoping gitu. Jadi didoping di bagian itunya pakai material, sehingga ketika ada material lagi jadi bisa mengenai si conduction bandnya, sehingga bisa dipanen suatu listrik seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang maksud multiple band itu. Dan yang kelima itu adalah hot carrier solar cell. Nah, di sini itu ada elektron hole-nya itu diperangkap terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya rekombinasi. Jadi ketika si elektron hole-nya itu sudah diperangkap, maka ditembakkan suatu foton itu kemudian akan tereksitasi. Nah, kemudian baru dilakukan suatu elektron melewati sirkuit eksternal seperti untuk dihasilkan listrik. Jadi emang dia diperangkap terlebih dahulu ya untuk mencegah rekombinasi di material seperti itu. Nah, kemudian yang kemudian itu adalah thin film organik. Jadi organik thin film. Nah, untuk organik thin film ini digunakan material yang digunakan adalah material yang polimer ya. Jadi berasal dari polimer gitu. Kemudian untuk prinsip dasarnya dia sama saja dengan anorganik thin film, tetapi untuk di organik thin film ini menggunakan istilah donor ataupun akseptor elektron ya. Kemudian untuk kalau kita lihat gambar berikut. Nah, kalau kita lihat gambar berikut ini dia menggunakan istilah donor ataupun akseptor kan. Nah, di sebelah kanan itu adalah akseptor dan sebelah kiri itu adalah donor. Nah, prinsipnya itu dia adanya difusi homo-homo. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sama saja ya dengan anorganik thin film, ya sama saja. Oke teman-teman, sekian dari saya penjelasan terkait solar cell di video kali ini. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya atau belum jelas, bisa silahkan komen di bawah, oke? Dan dan jangan lupa jika suka sama video kali ini untuk di like dan bantu share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sebagai perwujudan dukungan teman-teman untuk channel ini biar bisa terus berkembang dan aku bisa semangat upload konten-konten edukasi lainnya dan lain-lainnya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.